Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakallah, puji dan syukur pada kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah, sholat tarawih, dan insyaallah nanti dilanjut dengan sholat witir. Selawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah puasa kita sudah hari ke-17, tarawih kita hari ke-18. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, ibadah kita, amal kita dari awal Ramadan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melanjutkan saum kita yang tinggal 13 hari lagi ya, kurang lebih 13 hari lagi. Cepat Pak ya, tahu-tahu udah mau selesai. Alhamdulillah, berarti kita merasa senang. Kalau merasa kita cepat, berarti nggak terasa lebih senang menjalaninya. Gitu ya Pak ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin Bapak Ustadz Rujito mengingatkan pada kita semua bahwa umur kita di sini itu rata-rata katanya udah senja, sudah tidak hitam lagi rambut kita, sudah mulai putih. Itu berarti mengingatkan pada kita semua bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia kita. Bukan nakut-nakutin ini ya, paling mungkin ya 20 tahun lagi rata-rata ya, paling lama gitu, 70 tahun, 80 tahun lah. Itu berarti memang kita harus siap meninggalkan dunia kita yang saat ini kita tempati. Namun saya pada malam hari ini, waktu yang singkat ini, ingin kembali mengingatkan pada jamaah semuanya, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Nah itu sebenarnya kadang kita juga ingat tapi pura-pura lupa gitu. Makanya kita kadang suka melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Aku. Jadi tujuan kita diciptakan dunia itu hanya untuk ibadah, Pak. Kaya boleh, pengen pintar boleh, tapi tujuan utama harus untuk ibadah. Jadi di sini disebutkan tidak hanya manusia, ada makhluk yang namanya jin. Berarti di antara kita itu ada makhluk yang jin yang berakal, Pak. Cuma alamnya berbeda gitu saja. Dan itu dua makhluk itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya ibadah? Dalam dasar ibadah dalam bahasa Arab itu abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatun gitu ya, ibadah jadinya. Jadi kata dasar itu artinya adalah ketakwaan atau rasa rendah diri atau penghamba atau patuh kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala.
dalam istilahnya kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, yaitu al-ibadatu hiyasmu likulli jami'u ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali batinah wa dhahirah. Artinya ibadah adalah istilah yang mencakup segala yang dicintai dan disukai Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, batin dan lahir. Berarti apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah itu merupakan ibadah, Pak. Bukan hanya ibadah itu hanya memohon pada Allah saja, tapi istilah itu kalau ada yang dicintai oleh Allah atau diridhoi, berarti itu kalau kita niatkan ibadah bisa menjadi ibadah. Ulama membagi dua bagian, yaitu ibadah yang berhubungan dengan Allah itu namanya mahdhah, dan berhubungan dengan manusia atau makhluk itu namanya khair mahdhah. Ibadah yang berhubungan dengan Allah itu contohnya seperti kita yang baru saja jalankan itu sholat, terus siang Ramadan, berangkat haji, itu berhubungan langsung dengan Allah, dan yang memberikan pahala itu Allah. Jadi kita ketika selesai sholat atau melakukan ibadah yang lain yang berhubungan Allah, jangan sekali-kali kita merasa berbangga diri bahwa ibadah saya diterima, ataupun bangga saya banyak beribadah, sholat sunnah, sholat wajib, sunnah dan yang lainnya, bangga gitu. Jangan sampai seperti itu, karena itu bagian daripada riya dan itu tidak disukai oleh Allah. Biarkan Allah yang menilai ibadah kita, biarkan Allah yang mengganjar pahala kita. Kita cukup beribadah saja, berikhtiar saja. Jadi boleh mengharap pahala, tapi jangan menghitung-hitung pahala yang Allah berikan kepada kita. Cukup Allah yang tahu tentang pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah khair mahdhah. Ibadah khair mahdhah itu ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti kita berbuat baik kepada tetangga, saling memberi atau memberikan ada tetangga yang kurang mampu, kita berikan sesuatu yang menjadikan dia senang, itu juga ibadah kalau kita niatkan ibadah. Maka kalau setiap kita melakukan sesuatu, bismillah, niatkan kita untuk ibadah. Jadi misalkan saja ini kita berangkat kerja, juang jihad untuk anak istri kita berangkat dari rumah, niatkan untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat niat ibadah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, agar keluarga bisa menempuh pendidikan dengan baik, bisa mengerti tentang agama. Nah, itu kita niatkan hal seperti itu, insya Allah akan bernilai ibadah dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan sesuatu apapun yang tidak bertentangan dengan agama, sebenarnya itu adalah ibadah. Mau kita ada misalkan ayam tercebur di got misalkan, itu kalau niat kita ibadah pengen menolong ayam itu bernilai ibadah. Tapi kalau kita hanya sekedar penting ini nggak ada niat apa ya, tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu maka semua yang kita jalani, kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah tentunya adalah agar jiwa kita menimbulkan rasa ketakwaan atau menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan, dan selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ibadah juga melatih hati dan jiwa kita agar selalu takut pada pencipta kita. Yang kita takutin hanya pencipta kita, bukan manusia, bukan yang lain, sehingga membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Sering kita ucapkan dalam satu sholat doa kita,
Ingat gak Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu, maka masukilah ke dalam hati kita bahwa hidup kita ini di dunia kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita seperti itu akan timbul ketenangan dalam diri dan hati kita. Mungkin itu saja sebagai pengingat kepada jemaah semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tiap hari kita selalu niatkan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.